kita bersama Pak Hidayat Nur Wahid, Wakil Ketua MPR RI. Pak Hidayat mungkin juga ikut memberikan tanggapan tentunya berkaitan dengan polemik seperti berkaitan dengan kriteria penceramah radikal. Mungkin bisa dijelaskan perspektifnya Pak Hidayat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Brigjen Ahmad Nur Wahid yang saya hormati, Buya Dr. Amir Syah Tambunan, dan seluruh pemirsa TV-mu yang dirahmati Allah SWT. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala qaidina wa qudwatina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'd. Baik, terima kasih kita sudah mendengarkan tadi paparan dari Pak Ahmad Nur Wahid dan Buya Dr. Amir Syah Tambunan. Saya pernah membuat rilis dan muncul di beragam media yang intinya adalah saya meminta gitu ya, mengkritisi dan meminta agar kriteria-kriteria yang telah disampaikan yang tadi telah diklarifikasi oleh Pak Ahmad Nur Wahid itu ya penting untuk direvisi total atau ditarik gitu, karena kalau yang beliau jelaskan tadi kan relatif menjelaskan gitu banyak, tapi sebelum dijelaskan tadi kan memang banyak hal yang beliau sendiri mengakui bahwa itu memungkinkan muncul multitafsir dan begitu banyak masalah-masalah. Dan saya juga berharap agar kriteria itu berlaku dan atau sejak dari teori, pemikiran, ideologi, dan keindonesiaan kita harus betul-betul bertumpu pada adil dan keadilan. Mengapa demikian? Karena pertama, ketika kriteria itu dimunculkan di jagat Indonesia ini, sedang terjadi di Papua sana peristiwa-peristiwa yang tragis, ya. Pada yang akhir-akhir saja nih Bapak, di akhir bulan Februari yang lalu, di akhir bulan Januari yang lalu, dilaporkan ada 3 prajurit TNI yang tewas diserang oleh OPM, 1 luka. Sampai hari ini nggak jelas bagaimana mereka-mereka yang menyerang itu, tapi yang jelas mereka adalah OPM, dan itu mereka akui. Dan ternyata yang tadinya diperkirakan bahwa OPM hanya menyerang TNI dan Polri saja, ternyata baru kemarin tanggal 2 Maret mereka menyerang 8 pekerja karyawan dari PT Palapa Timur Telematika, 8 tewas, 1 luka-luka. Nah, bahkan sebelumnya Kabinda Papua juga tewas. Bahkan dalam laporan Kapolda Papua dinyatakan bahwa ternyata jumlah korban dari kalangan TNI Polri dari tahun 2019 ke tahun 2021 bukan berkurang Bapak, malah bertambah itu. Tahun 2019 yang wafat dilaporkan oleh Kapolda Papua Irjen Paulus Watropo, yang meninggal tahun 2019 di kalangan dari TNI dan Polri saja ada 10 orang. 10 dari TNI Polri meninggal akibat ditembak oleh KKB, dan dari yang 10 itu 2 diantaranya adalah Polri. 10, 2 adalah Polri, ya berarti 8 adalah TNI. Itu laporan dari dari Irjen Paulus Watropo Kapolda Papua. Jadi ada 10 ya Bapak ya. Nah tahun 2021 ternyata laporan dari Kapolda Papua Irjen Matius Fahiri, ternyata yang menjadi korban meningkat Bapak. Meningkat. Yang korban ada 11 orang dari kalangan TNI dan kemudian 4 orang dari kalangan Polri. 19 dari TNI yang terluka dan 3 orang dari Polri yang terluka. Jumlahnya menaik dari kalangan sipil maupun juga dari kalangan militer, dan bahkan Binda Papua pun juga wafat karena diserang oleh KKB Papua itu. Nah, KKB Papua ini oleh Menko Polkam, Pak Mahfud MD, itu beliau tegas sampaikan sebagai bagian daripada kelompok teroris. Ya, dalam pernyataan beliau pada tanggal 29 April tahun 2021, beliau memasukkan kelompok KKB Papua itu adalah sebagai organisasi teroris. Dan menurut beliau lagi, Pak Mahfud MD, Menko Polhukam kita, sebelumnya beliau menyampaikan bahwa yang namanya separatis itu lebih berbahaya daripada radikalis. Jadi KKB separatis, teroris, dan menurut Menko Polhukam, tentu beliau adalah pejabat yang sangat terhormat di Indonesia, dan dari sisi hukum juga pasti beliau sangat diakui karena beliau pernah menjadi ketua MK, pernah menjadi Menteri Pertahanan, pernah menjadi anggota DPR, dan
sekarang menjadi Menko Polhukam. Baik. Jadi beliaulah yang mengatakan bahwa KKB Papua itu adalah radikal dan bahkan lebih berat daripada lebih berbahaya dari radikalisme karena menjadi organisasi teroris yang korbannya bukan hanya diceramah-ceramahin tapi ditembak mati gitu ya. Ada juga nakes yang kena, masyarakat sipil yang kena, dan bahkan TNI dan Polri dalam jumlah yang meningkat bukan berkurang. Nah, ketika kemudian kriteria itu disampaikan oleh BNPT, di peristiwa-peristiwa ini terjadi. Tapi apakah dari 5 kriteria itu kemudian peristiwa yang ada di sana separatis, radikalis itu masuk dalam 5 kriteria itu? Malah menurut saya sih, bahkan dari yang beliau terangkan tadi sama sekali tidak tersentuh. Pada real mereka bukan hanya ceramah dan bahkan sudah menghadirkan korban-korban, bahkan TNI Polri yang jumlahnya bukan berkurang, bahkan bertambah, bahkan Kabinda sekalipun. Ya. Dan pasti mereka bukan hanya menembak dan membunuh, pasti mereka juga pada ujung akhirnya nanti akan menghadirkan perubahan terhadap Pancasila, bahkan bukan hanya merubah Pancasila, merobek Pancasila. Karena pasti akan kemudian menghadirkan separatis dan menghadirkan negara yang ingin mereka dirikan, sila ketiga kita dari Pancasila menjadi terobek. NKRI kita juga terobek. Ini satu sisi. Sisi berikutnya, dalam kondisi semacam ini juga terjadi, ada seorang imam di Sulawesi, subuh-subuh beliau kemudian dianiaya oleh seseorang sampai dia meninggal. Ada seorang muadzin di Garut, pagi subuh dilukai, begitu diserang sampai kemudian terluka telinganya. Seorang imam juga di Cirebon juga diserang ketika beliau sedang berada di masjid. Ada kejadian imam di Pekanbaru habis salat maghrib, salat isya maksud saya, diserang. Bahkan seorang Syekh Ali Jabir sedang memberikan ceramah dalam masjid, diserang. Jadi banyak peristiwa-peristiwa yang justru menjadikan umat Islam ini, tokoh umat Islam, para penceramah, termasuk juga para imam, para muadzin, menjadi korban daripada radikalisme. Nah, siapa yang kemudian melakukan kejahatan terhadap masjid, terhadap ulama, terhadap imam, terhadap muadzin, terhadap penceramah? Pikiran saya ini adalah kelompok anti agama. Kelompok yang dulu dalam konteks MPR, ada TAP MPRS nomor 25 tahun 66 yang masih berlaku. Yaitu kelompok yang berideologi komunisme, Marxisme, Leninisme, atau sekarang kemudian menjadi mewujud dalam bentuk ateisme. Jadi saya ingin mengatakan bahwa BNPT ini kan bukan Badan Nasional Penanggulangan Teroris terkait dengan agama Islam, kan bukan gitu Bapak. Jadi teroris ya teroris dalam konteks yang oleh hukum Indonesia dinyatakan sebagai terlarang, kan begitu. Dari sisi kami di MPR, rujukan kita jelas, Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 45, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Dan jelas sekali, seperti yang disampaikan oleh Buya Amir Shah tadi, kalau kita bicara tentang Pancasila, ya hadiah dan pengorbanan umat Islam itulah yang menyelamatkan Pancasila setelah dituntut untuk dipermasalahkan sila pertama. Dan menyelamatkan NKRI juga adalah tokoh umat Islam, penceramah ulung, Dr. Buya Muhammad Natsir, sebelumnya Idris. Nah, saya mengatakan bahwa dalam konteks BNPT yang adalah mestinya adalah untuk seluruhnya mengatasi terorisme seluruhnya itu, jangan kemudian terkesan ini yang saya katakan tidak adil, tendensius, karena yang kemudian disasar adalah penceramah yang beragama Islam. Baik. Seperti yang tadi diterangkan oleh Pak Ahmad Nur Wahid, semuanya kriteria adalah kepada tokoh penceramah agama Islam. Padahal jelas-jelas sekali, mereka yang tadi membunuh imam, melukai muadzin, yang menyerang penceramah di dalam masjid, yang melakukan vandalisme terhadap musola, merusak masjid, ini jelas adalah bentuk radikal dan teror terhadap tokoh-tokoh umat Islam. Di Papua yang melakukan separatis itu jelas sesuatu yang bertentangan dengan Pancasila, bertentangan dengan NKRI, dan korbannya juga amat sangat banyak. Dan apalagi kalau kita kembali pada Indonesia sebagai negara hukum ini terkait dengan tadi penceramah, kritik dan lain sebagainya, aturan hukum itu kan juga amat sangat jelas, Bapak. Ukuran-ukurannya amat sangat jelas, dan karenanya memang sebaiknya kalau kita rujuk sekali lagi, ada 3 undang-undang Bapak yang secara langsung terkait dengan masalah radikalisme dan terorisme. Ada Undang-Undang nomor 16 tahun 2017 tentang Ormas. Dalam undang-undang tentang keormasan ini di poin C di sana ada keterangan tentang yang dilarang dan tidak boleh di Indonesia di pasal 59 ayat 4 huruf C. Yang dimaksud dengan pihak-pihak yang dilarang adalah termasuk kelompok separatis, adalah mereka yang menganut, mengembangkan serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila. Apa itu bertentangan Pancasila? Dijelaskan di sana. Penjelasan huruf C yang dimaksud dengan ajaran bertentangan dengan Pancasila adalah
yang adalah ajaran ateisme, Baik, Pak komunisme, Hidayat. marxisme, leninisme, atau paham yang lain yang bertujuan untuk mengganti dan mengubah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45. Jadi hendaknya sejak dari awal kriteria-kriteria itu pun juga bersifat adil, menasional, merujuk pada aturan perundangan yang ada. Ada lagi Undang-Undang nomor 23, Pak, nomor 23 tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Di sana ada pasal 4 tentang ancaman terhadap pertahanan negara. Dan itu kemudian di ayat 3-nya disebutkan ancaman sebagaimana dimaksud pada ayat 2, yaitu ancaman militer, ancaman non-militer, atau ancaman hibrid keduanya. Ancaman itu bisa berwujud dalam bentuk agresi, terorisme, Baik, Pak Hidayat. komunisme, separatisme, pemberontakan bersenjata, itu real. Jadi hukum kita jelas sekali mengatur tentang apa yang menjadi ancaman, yang dimaksud radikalisme, terorisme, dan lain sebagainya itu tidak boleh hanya kemudian diartikan sebagai tertuju pada satu kelompok tertentu. Ketika ternyata bahwa perilaku ini terjadi pada kelompok anti agama, termasuk kelompok separatis, kelompok-kelompok yang sekarang ini menjadi tantangan besar dalam keinginan kita untuk menghadirkan Pancasila yang menyatukan persatuan Indonesia, menghadirkan NKRI. Dan itu penting untuk betul-betul hati-hati kita mengelola masalah ini, dan apalagi bila itu terkait dengan memojokkan atau dirasa oleh umat sebagai memojokkan, tindakan tidak adil, dan melakukan tindakan-tindakan yang tidak kondusif untuk menghadirkan kesatu paduan kita sebagai bangsa, dan bahkan untuk melawan terorisme dan radikalisme itu Baik, sendiri. Pak Hidayat. Saya akan lanjutkan. Jadi saya apresiasi ya pada Pak Brigjen Ahmad Nur Wahid yang tadi telah menyampaikan, menerima ya masukan dari Pak Buya Amirsah maupun juga dari saya tadi itu untuk kemudian dilakukan revisi terhadap kriteria-kriteria tadi yang sebagiannya bisa memunculkan multitafsir, sebagiannya juga memang tidak secara memadai menghadirkan keadilan sehingga bisa menyelesaikan masalah radikal dan radikalisme itu dari akarnya gitu ya, supaya tidak sejak dari awal kemudian dikesankan begitu dan atau ditangkap oleh umat sebagai ini menyasar kelompok umat Islam saja. Padahal kelompok umat Islam justru adalah kelompok yang juga sangat berjasa kepada Pancasila dan NKRI dan lain sebagainya, dan termasuk berjasa bersama dengan TNI Polri menyelamatkan Indonesia dari pemberontakan komunisme gitu ya. Sangat sewajarnya bila kemudian tidak diberlakukan hal-hal yang kemudian membawa mereka merasa dilakukan dengan cara yang tidak adil. Nomor 2, saya setuju dengan Buya Amirsah bahwa perlu diusut tuntas itu mereka yang menyebarkan atau sumber penyebaran dari nama-nama yang disebut sebagai masuk dalam kelompok penceramah radikal. Ada 3 kelompok disebutkan kan begitu. Itu sebagiannya jelas adalah mereka-mereka yang sangat dikenal oleh publik, termasuk juga pejabat-pejabat negara. Ada yang pernah menjadi gubernur 2 kali, ada yang menjadi anggota DPR. Masa mereka kemudian masuk dalam kelompok penceramah radikal, padahal sepanjang waktu mereka bersama dengan Indonesia. Yang ketiga, saya sepakat bahwa memang sejak dari awal permasalahan ini harus direkati secara lebih mendasar, yaitu merujuk pada Pancasila, NKRI, Undang-Undang Dasar, dan lain sebagainya. Sehingga dengan demikian maka ketika kita memberantas terorisme atau radikalisme, ya memang memberantas permasalahan yang muncul di Indonesia pada seluruh potensi yang memungkinkan hadirnya radikalisme maupun terorisme. Lepas dari apa sukunya, agamanya, organisasinya. Kalau kemudian memang mereka, ya tadi saya sampaikan ada beberapa undang-undang yang sesungguhnya sudah bisa memberi ya, bisa dirujuk. Ada TAP MPR nomor 25, ada undang-undang nomor 5 tahun 2018, ada undang-undang terkait dengan pertahanan negara dan sebagainya. Itu bisa menjadi rujukan. Dan yang terakhir termasuk juga penyebutan tentang ekstrem kanan, bahwa itu juga nanti akan bisa menimbulkan salah paham yang lain, karena istilah ekstrem kiri, ekstrem kanan adalah 2 istilah yang dipergunakan di zaman Orde Baru dahulu, yang kemudian saya kira sudah tidak relevan juga untuk masa sekarang ini. Kriteria-kriteria tadi saya sepakat dengan Buya, dan saya yakin juga Pak Ahmad Nur Wahid juga sepakat juga. Sangat bagus kalau duduk bersama gitu ya. Oke lah, tadi di depan Pak Ahmad Nur Wahid menyampaikan telah ada beragam pakar yang bersama di BNPT. Tapi jelas juga ada lembaga-lembaga yang sangat berkompeten dan mempunyai otoritas. Ada MUI dan juga ada DPR, Pak. Kan urusan tentang perundangan ini adanya di DPR. Dan urusan terkait dengan apalagi demokrasi, karena dikhawatirkan terjadinya penyumbatan terhadap mereka-mereka berlaku kritis, ini kan urusannya politik adanya di DPR. Jadi saya kira sangat baik bila kemudian bisa dilakukan ya
klarifikasi dan sekaligus revisi ini bersama dengan MUI, bersama dengan DPR, apakah Komisi 3 atau Komisi 8 ya, supaya kemudian permasalahan-permasalahan ini bisa kita dekati secara adil, secara menyeluruh, sehingga tidak ada yang kemudian di satu pihak selalu diburu-buru karena atau selalu dicurigai terkait dengan radikalisme, tapi di pihak yang lain apakah ya tadi yang justru anti agama, anti umat Islam ya, atau yang ingin melakukan separatisme malah tidak tersentuh, sekalipun juga ada kelompok agama yang salah satu pendetanya sudah ditangkap banyak oleh Polri karena ternyata dia membeli senjata dan mempersenjatai dan mendukung separatis. Jadi supaya sekali lagi permasalahan bisa didekati secara mendasar dan tidak ada kemudian pihak yang merasa didolimi karena dilakukan tidak adil, sementara pihak-pihak yang lain melakukan tindakan-tindakan yang radikalis, separatis, yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar, tapi tidak tersentuh secara lebih mendasar. Baik. Demikian Pak, terima kasih.